Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, yaitu bersyukur atas keberagaman, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum kita belajar, marilah kita baca basmalah dan doa sebelum belajar. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Cara menentukan gagasan pada teks lisan. Yang pertama, mendengarkan dengan seksama paragraf yang dibacakan. Kedua, menuliskan setiap kalimat dari teks yang dibacakan. Ketiga, menentukan kalimat utama atau pokok paragraf. Yang keempat, menentukan gagasan pokok paragraf dengan menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas. Yang kelima, menentukan gagasan pendukung dari kalimat pendukung dalam setiap paragraf. Yang keenam, mengulangi langkah 1-5 di atas untuk setiap paragraf dalam teks. Nah, anak-anak, berikut ada teks paragraf tentang ayam betutu. Ayam betutu sesuai dengan namanya merupakan lauk yang terbuat dari ayam utuh. Ayam betutu berisi bumbu yang dipanggang dalam api sekam. Betutu ini telah dikenal di seluruh Kabupaten Bali. Salah satu produsen betutu adalah Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Ayam betutu juga merupakan makanan khas dari Gilimanuk. Pada paragraf ini terdapat dua kalimat pokok. Yang pertama, ayam betutu sesuai dengan namanya merupakan lauk yang terbuat dari ayam utuh. Kemudian kalimat pokok yang kedua, yakni adalah ayam betutu juga merupakan makanan khas Gilimanuk. Sedangkan untuk gagasan pokoknya adalah lauk yang terbuat dari ayam utuh. Selanjutnya, kalimat pendukung pada paragraf ini, yakni adalah ayam betutu berisi bumbu yang dipanggang dalam api sekam. Kemudian untuk gagasan pendukungnya adalah bahan membuat ayam betutu. Kemudian selanjutnya kalimat pendukung, salah satu produsen betutu adalah Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Untuk gagasan pendukungnya, Desa Melinggih tempat produsen betutu. Nah, untuk selanjutnya, membuat ringkasan dari teks lisan. Ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan isi teks. Ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Nah, anak-anak, ayo dengarkan teks yang berjudul Wedang Ronde berikut. Paragraf pertama. Wedang ronde adalah salah satu minuman tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah. Wedang dari bahasa Jawa yang artinya minuman. Sedangkan ronde adalah adonan dari tepung ketan yang dibentuk bulatan dan di dalamnya diisi kacang yang dihaluskan. Paragraf kedua, untuk membuat wedang ronde, adonan ronde ini dicelupkan ke dalam air jahe yang masih panas. Kemudian, bisa ditambahkan bahan pelengkap seperti kolang-kaling yang diiris tipis, kacang tanah sangrai, dan irisan roti tawar berbentuk dadu. Air jahe dibuat dengan cara merebus jahe yang dihancurkan, ditambah gula merah dan daun serai hingga mendidih. Paragraf ketiga, wedang ronde bukan hanya minuman tradisional saja, tetapi juga minuman yang berkhasiat. Wedang ronde dapat meningkatkan stamina ketika cuaca dingin atau musim penghujan. Dengan meminum wedang ronde, badan terutama tenggorokan, dada, dan perut terasa sangat hangat. Nah, anak-anak, dari teks lisan yang telah saya bacakan tadi, ayo coba menentukan gagasan pokok pada setiap paragraf, kemudian nanti membuat ringkasan dari teks bacaan tersebut. Cara membuat ringkasan teks bacaan, kita bisa menggabungkan semua gagasan pokok dari paragraf pertama, paragraf kedua, sampai paragraf ketiga menjadi sebuah paragraf yang utuh. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi.
Bunyi dapat dipantulkan dan diserap oleh benda tertentu. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras seperti kaca, dinding batu bata, dan logam. Kemudian bunyi juga dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti karpet, busa, dan kertas. Lantai dan dinding ruang pertemuan dilapisi karpet. Tujuannya untuk menyerap atau meredam bunyi. Suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Nah, bentuk pemantulan bunyi dan pemanfaatannya. Bentuk-bentuk pemantulan bunyi antara lain bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, gema, dan gaung. Selain itu, pemantulan bunyi juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu. Bernyanyi di ruang tertutup dapat memperkuat bunyi asli, misalnya bernyanyi di dalam ruang rekaman. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar jelas, seperti ketika kita teriak di tepi tebing. Suara pantulan kita terdengar jelas. Misalnya kita mengucapkan kata, "Apa kabar?" Pantulan suaranya menjadi "apa kabar". Kemudian, gaung merupakan bunyi pantul yang tidak terdengar jelas, seperti kita berteriak di dalam gua atau dalam sebuah ruangan. Misalnya kita mengucapkan kata "apa kabar?". Pantulan suaranya menjadi "a, pa, a, ka, pa, bar, ka, bar". Pantulan suaranya menjadi bertabrakan. Kemudian, manfaat bunyi pantul. Yang pertama, untuk mengukur kedalaman laut. Kemudian, untuk mengetahui kedudukan kapal selam. Kemudian yang ketiga, mengetahui letak ikan di laut. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.